welcome back to my channel Lana Super. Hari ini dan di malam hari ini kita akan membahas lagi salah satu buku yang ditulis oleh Di Lestari ya. Buku yang ditulis oleh Di Lestari atau Dewi Lestari, yaitu dengan judul Rantai Tak Putus ya, Rantai Tak Putus. Jadi rantai tak putus ini adalah ilmu mumpuni merawat UMKM yang ada di Indonesia ya. Jadi ilmu mumpuni merawat UMKM yang ada di Indonesia. Jadi kita akan mengulik dan membahas sedikit terkait dengan buku ini. Jadi di buku ini itu sebenarnya Dewi Lestari mungkin ya, kalau saya baca itu berkolaborasi dengan YDBA. YDBA yaitu Yayasan Dana Bakti Astra yang isinya bercerita tentang UMKM di bawah binaan YDBA. Jadi kisah-kisah dalam buku ini yaitu bagaimana perjalanan bisnis para pelaku UMKM yang diceritakan pernah mengikuti LPB atau Lembaga Pengembangan Bisnis YDBA. YDBA tadi itu ya Yayasan Dana Bakti Astra ya. UMKM yang tadinya hidup segan mau tidak mau jadi bergairah lagi dan akhirnya berhasil melewati masa sulit berkat pelatihan dan pendampingan dari YDBA. Para pengusaha UMKM di Citrata ini sungguh beruntung bisa survive dan sukses dalam pendampingan YDBA. Tetapi saya tahu banget bahwa usaha-usaha yang dilakukan para pengusaha dalam buku ini untuk membangun bisnisnya tidaklah simpel yang dituliskan di dalam sebuah buku ya. Jadi isinya bagaimana survive-nya para UMKM di bawah naungan YDBA, yaitu Yayasan Dana Bakti Astra ya. Jadi buku ini sangat bagus ya sebagai masukan untuk pemerintah sendiri, untuk UMKM dan mungkin untuk yayasan-yayasan ya, yayasan yang bergerak untuk membangun UMKM khususnya. Jadi dalam buku ini tuh bercerita terkait dengan UMKM yang berada di bawah YDBA. Di dalam buku ini juga ada quote ya, penguasaan pasar adalah yang utama. Jika pasar sudah dipegang dengan baik, yang lainnya bisa menyusul. Penguasaan pasar adalah yang utama. Jika pasar sudah dipegang dengan baik, yang lainnya bisa menyusul. Ya, jadi ini kutipan dari seorang seniman besi, mungkinnya yang bergerak di bidang usaha ya, besi ya. Salah satu mungkin waktu itu saya nggak ikut bergabung LPB YDBA, mungkin kalau dulu ikut gabung YDBA terus diarahkan dan ikutkan pelatihan, mungkin saya nggak seperti sekarang ya. Jadi YDBA itu diantaranya memberikan pelatihan dan pengembangan ya, khususnya untuk UMKM yang ada di Indonesia. Kalau sepengetahuan saya sebagai salah satu pelaku di dunia industri, misalnya kita sebut saja brand otomotif terkenal seperti Toyota, Daihatsu atau Honda. Di balik brand-brand besar yang banyak mata rantai UMKM yang berkesinambungan menarik, bahkan menyokong brand-brand ini untuk terus bisa merakit dan memasarkan produknya. Dari satu tipe mobil atau motor bisa ratusan UMKM yang berperan serta berproduksi dan menyuplai part-partnya. Dan apakah masyarakat lalu kenal dengan UMKM-nya? Saya rasa tidak. Orang-orang yang tahu brand atau merek yang mereka nikmati kenyamanannya itu baru dari produk industri otomotif. Belum termasuk UMKM yang produksi alat, sarana pendukung ataupun agar perusahaan besar bisa tetap eksis. Tapi bagaimana dengan income-nya? Sangat jauh perbandingannya. UMKM itu bisa menghasilkan income 2,5 atau 1 juta rupiah per hari, sudah sangat bagus banget ya. Bandingkan dengan perusahaan skala besar yang bisa menghasilkan ratusan juta atau miliaran rupiah dalam satu hari. Jadi ada juga banyak hal yang bilang bahwa ekonomi Indonesia bisa bertahan dan bangkit pada gelombang resesi dunia di tahun 1998 berkat UMKM. Pada saat banyak perusahaan raksasa akhirnya kolaps dan tumbang satu persatu, UMKM di Indonesia bisa bertahan hidup ya, survive artinya. Peran UMKM yang besar dalam pergerakan ekonomi Indonesia bukan tanpa masalah. Justru masalah yang dihadapi UMKM nyaris sebesar perannya sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Kesulitan pemasaran produk, keterbatasan modal, pengadaan bahan baku, sumber daya manusia, dan ilmu manajemen yang padanya adalah problem atau masalah mendasar yang sampai saat ini terus berbenturan dan dihadapi oleh para pelaku UMKM. Itu terus sejauh mana peran pemerintah dalam membina dan membantu UMKM?
Seperti misalnya pada saat pandemi saat ini banyak UMKM yang berusaha memanfaatkan peluang usaha pembuatan masker kain, APD medis dan perlengkapan pelindung seperti face shield yang bisa diproduksi secara aman. Tapi kemudian stok bahan bakunya harus melewati regulasi membuat barang produksi UMKM mentok di pemasarannya karena kalah dengan para pemain besar. Jadi mungkin intinya pembinaan dan pelatihan terhadap UMKM untuk bisa survive ya. Itu terus di Indonesia ini yang disebutkan tadi bahwa ada YDB Yayasan Dana Bakti Astra yang merupakan lembaga swasta non-profit dan sudah bertahan selama 4 dekade. Mei 2020 ini sudah berulang tahun yang ke-40. Mei 2020 ini berulang tahun yang ke-40. YDBA dari awal pendirinya sudah berkomitmen untuk fokus dalam pengembangan UMKM. Walaupun memang pada awal pendiriannya fokus terhadap vendor-vendor UMKM, vendor-vendor Astra untuk menjadi perusahaan yang lebih rapi, lebih baik dan lebih profesional. Tapi seiring berjalannya waktu, YDB lebih membuka diri untuk bisa menjaga semua sektor UMKM yang bisa dibina oleh para fasilitator dan pemberdaya muda yang dijadikan ujung tombak perpanjangan visi dari YDBA ya. Jadi yayasan ini cukup bagus sekali untuk para UMKM, membina, memberikan pelatihan. Jadi bukan hanya ini ya, tapi memberikan pelatihan pengembangan agar UMKM bisa survive. Jadi bukan hanya di bawah naungan Astranya, tapi juga mungkin tadi kalau saya baca sudah ke UMKM di luar dari itu ya, di luar dari naungan Astra. Jadi saya kira buku ini menarik untuk dibaca para pelaku UMKM dan para pemangku kebijakan yang bersentuhan langsung dengan industri UMKM. Setidaknya buku ini bisa memberikan isyarat bahwa pemerintah juga tidak bisa berjalan sendiri untuk melakukan langkah berkesinambungan dalam menggerakkan ekonomi Indonesia melalui UMKM. Yaitu disebutkan ada yayasan non pemerintah yang memberikan kontribusi dan peduli dalam merawat UMKM Indonesia. Jadi intinya ada 3, pemerintah, terus UMKM dan yayasan ya. Itu kalau saling bersinergi juga artinya bisa cukup untuk mengangkat UMKM yang ada di Indonesia ya. Terus ada juga di sini quote ya, changing spirit, keinginan untuk berubah dan naik kelas. Compassion to help others, ya, kepedulian untuk membantu orang lain. Komitmen, selalu menepati janji. Konsisten untuk mengikuti dan mengimplementasikan program. Jadi ini buku yang kalau menurut saya sangat menginspirasi ya, khususnya untuk para UMKM yang bisa dibaca dari sisi pemerintah, dari sisi yayasan yang bergerak membina UMKM, dan dari sisi UMKM-nya sendiri. Jadi silakan teman-teman untuk melihat link deskripsinya, link buku ini di deskripsi saya. Terus bisa juga melihat video saya seterusnya. Jangan lupa untuk melihat video saya seterusnya, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.